Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon dilihat kembali di akun SIM PKB-nya masing-masing. Dipastikan bahwa Bapak Ibu semua adalah peserta PPG kategori 1 gelombang 2 atau di pengumuman mungkin ada yang menuliskan kategori 3 ya Bapak Ibu. Itu bertempat di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jika masih ada tadi salah satu pertanyaan peserta yang statusnya masih cadangan, berarti mungkin akan diikutkan di tahap selanjutnya Bapak Ibu. Jangan berkecil hati, tinggal tunggu saja informasi selanjutnya di SIM PKB. Tadi juga ada pertanyaan terkait tentang lapor diri ya Bapak Ibu. Lapor diri sudah bisa dilakukan, tadi sudah ada saya share PDF-nya untuk informasi lapor diri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Alimin tadi, dibaca dulu ya Bapak Ibu, jangan langsung tanya kapan ini mulainya, di mana nanti lapor dirinya. Kan di dalam edaran situ sudah ada tertulis lapor dirinya dilakukan secara daring ya Bapak Ibu. Jadi disiapkan file-filenya, kalau sudah ada bisa langsung melakukan lapor diri. Tadi juga ada yang bertanya apakah boleh melakukan tes nafsa di klinik. Ya, silahkan Bapak Ibu, bagi tempat-tempat yang bisa mengeluarkan surat keterangannya itu silahkan. Tidak ada aturan itu harus dari rumah sakit, dari mana, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya akan kembali ke penyampaian. Saya akan melanjutkan penyampaian dari Pak Alimin tadi mengenai teknis pembelajaran nantinya Bapak Ibu. Suaranya masih ada? Ya. Nah, jadi tampilan awalnya ya Bapak Ibu bisa melalui gtk.belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu juga bisa cari di Google dulu ppg.simpkb.id. Jadi bisa melalui ppg.simpkb.id, bisa juga nanti akan diminta login akun Bapak Ibu. Untuk peserta PPG akunnya menggunakan akun SIM PKB masing-masing, sedangkan untuk guru pamong juga menggunakan SIM PKB-nya, dan untuk dosen nanti akunnya akan dibagikan. Tapi kalau yang sudah ada mengikuti sejak kategori 1 gelombang 1 itu sudah ada akunnya yang sama yang di awal. Silahkan menggunakan akun masing-masing. Nah, jadi ini tampilan awal di akun saya Bapak Ibu semua. Nanti di akun Bapak Ibu peserta harusnya ada muncul download, apa itu namanya? Download untuk belajar mandiri Bapak Ibu. Jadi benar ya, di dalam kart-kart ini ada belajar mandiri. Apakah sudah muncul download modulnya tadi Bapak Ibu? Mandiri. Materi pembelajaran ya, mandiri. Nah, materi pembelajaran mandiri di tempat saya tidak muncul yang itu ya Bapak Ibu. Nanti juga harusnya kalau sudah muncul kelasnya akan muncul kelas diklat. Di tempat Bapak Ibu apakah kelas diklatnya sudah muncul atau masih? Kelas LMS-nya sudah muncul ya? Sudah. Nah, nanti harusnya masuknya nanti. Nah, harusnya muncul di situ. Tapi ini karena memang masih proses ya Bapak Ibu, dari pusat juga masih proses untuk pendistribusian kelasnya. Ini nah di sini juga di tempat saya masih belum muncul Bapak Ibu. Harusnya nanti di sini muncul kategori 1 gelombang 2. Tapi untuk umumnya nanti Bapak Ibu tinggal klik diklatku. Nah, di sini harusnya muncul bagian kelas Bapak Ibu. Harusnya muncul satu aja Bapak Ibu untuk yang peserta. Tapi kalau untuk dosen dan guru pamong jika mengajarnya lebih dari beberapa bidang atau beberapa kelas rombel, jadi munculnya beberapa kelas juga. Munculnya di bagian ada tautan LMS. Saya contohkan nih untuk kategori 1 gelombang 1 yang telah lewat ya Bapak Ibu. Nah, silakan diklik. Apakah layar saya terpindah ke halaman selanjutnya? Oke ya, izin saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Alimin, di sini sudah terbagi istilahnya di sini section ya, seperti itu. Pendalaman materi, pengembangan perangkat. Maaf ya Bapak Ibu, sambil lagi tidak enak tenggorokan. Nah, jadi Bapak Ibu itu harus melalui semuanya secara berurutan, jadi tidak bisa loncat-loncat seperti ini. Untuk yang bisa loncat-loncat seperti ini bisa dilakukan oleh koordinator, admin IT, guru, dan dosen. Dan peserta PPG, tapi yang sudah lulusan guru penggerak, jadi yang PGP.
Tapi sepertinya saya tidak ada dapat informasi bahwa angkatan ini ada yang PGP. Kalau di angkatan pertama, kategori 1 itu ada yang PGP. Jadi dia bisa akses semuanya Bapak Ibu. Dari awal hingga akhir sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka menunya. Oke, saya coba berganti tab ke sebelahnya Bapak Ibu. Nah, ke bagian yang ini apakah terlihat sebagai peserta Bapak Ibu di bagian kanan atasnya? Nah, jadi kalau pas sudah login ke bagian LMS-nya Bapak Ibu, di bagian kanan ini harusnya ada muncul nama Bapak Ibu nantinya. Karena ini di bagian demo ya Bapak Ibu, saya coba bagian demo. Nah, di sini hanya peserta PPG. Nah, tapi Bapak Ibu coba perhatikan nih, pengembangan perangkat di sini saya tidak bisa klik Bapak Ibu. Nah, awal masuk itu hanya di bagian pendahuluan. Nah, pendalaman materi yang berwarna biru. Nah, jadi perhatikan betul Bapak Ibu tahap-tahapnya. Nanti di situ juga ada arahannya apa yang harus Bapak Ibu lakukan di bagian ini. Nah, di pendahuluan di awal di sini ada penjelasan pendalaman materi, perencanaan pembelajaran dan praktik pengalaman lapangan. Nah, di sini ada tunjuknya, bisa Bapak Ibu dibuka menu-menunya. Tapi ini untuk kelas demo ya, untuk kelas realnya nanti tampilan awal pendahuluan itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, announcement dan pendahuluan bisa langsung ke bagian orientasi. Nah, untuk di bagian orientasi ini Bapak Ibu silahkan nanti jika sudah muncul kelasnya Bapak Ibu bisa membuka-buka ya Bapak Ibu. Diakses, dicoba untuk mengisi daftar hadir. Tapi sepertinya tidak ada untuk daftar hadir Bapak Ibu. Untuk yang lainnya ada nanti yang seperti simulasi apa ini namanya? Diskusi Bapak Ibu. Ada icon seperti ini, yang seperti chat ini adalah untuk diskusi. Sedangkan untuk yang gambar tangan ada kertasnya, ini artinya menyerahkan tugas Bapak Ibu atau mengumpulkan apa yang diminta. Untuk tampilan yang seperti kertas dan bola dunia atau nantinya akan ada tampilan seperti logo Google Meet, itu adalah untuk melakukan vCon-nya Bapak Ibu. Yang minimal sehari adalah 3 JP kewajibannya. Untuk dosen dan guru pamong. Saya membukanya bolak-balik ya Bapak Ibu, soalnya yang di sini adalah kelas realnya Bapak Ibu yang bagian sebelah kanan, dan yang ini adalah kelas demo, karena untuk melihatkan sebagai peserta itu tidak bisa mengakses secara loncat-loncat seperti yang disampaikan Pak Alimin tadi. Apakah nanti harus diisi yang orientasi? Nah, Bapak Ibu, sering terjadi nih pertanyaan yang seperti ini, nanti pas sudah di akhir kok tidak centang. Jadi untuk orientasi ini Bapak Ibu silahkan kerjakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan LMS, Bapak Ibu bisa melewati langkah orientasi ini, bisa langsung masuk ke bagian pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini apa yang harus dilakukan di sini? Semuanya sudah tertuliskan di sini ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk analisis. Nah, pokoknya silahkan dibaca sampai akhir. Jadi setiap section itu sudah ada panduannya apa yang harus dilakukan di sini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu syaratnya adalah ini Bapak Ibu harus cek centang hijau namanya biasanya penyebutannya. Penting Bapak Ibu centang hijau di sini adalah diakses semuanya Bapak Ibu. Maksudnya diklik setiap ini dan diselesaikan kalau ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan silahkan diabaikan saja. Misalkan pertemuan analisis bisa diklik. Ini adalah logo apa tadi Bapak Ibu? Kalau boleh tahu, boleh saya ingatkan kembali. Kalau ada gambar logo bola dunia, itu untuk apa tadi Bapak Ibu? Apa kuya dua, ngandet dua. Data komsa. Permisi Bapak Ibu. Kalau untuk logonya, gambarnya logo bola dunia tadi ini untuk apa Bapak Ibu? Apakah suara saya tidak terdengar Bapak Ibu? Suaranya masuk. Masih menyimak Pak, terdengar. Terdengar Pak, masih menyimak Pak. Terdengar kalau tapi jaringan LMS-nya saya belum yang bisa bagus. dibuka. Ya, LMS-nya memang
LMS-nya memang masih belum bisa dibuka kalau di tempat Bapak Ibu, karena memang masih proses distribusi oleh tim IT pusat Bapak Ibu. Oh, oke. Iya. Ya. Terdengar. Nanti jika sudah ada silahkan saja dicoba-coba ya Bapak Ibu. Untuk yang bagian orientasi, tapi kalau untuk tugas jangan coba-coba Bapak Ibu. Selesaikannya benar-benar maksudnya. Di bagian halaman orientasi nanti kalau mau coba-cobanya Bapak Ibu. Di bagian orientasi ini nanti yang Bapak Ibu bisa coba-coba. Nah, yang gambar tangan seperti ini bisa Bapak Ibu coba-coba bagaimana cara upload tugas seperti itu. Panduannya sudah cukup, saya rasa sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Di sini klik tombol add submission. Nah, di situ ada panduannya, pokoknya sedetail mungkin sudah dibuat oleh tim IT pusat ya Bapak Ibu. Masuk ke pendalaman materi lagi. Nah, di sini tadi syaratnya harus melalui pertemuan analisis ini. Jadi silahkan saja diklik nanti Bapak Ibu. Nah, di sini tautannya mungkin nanti akan di deskripsi atau bisa diklik link tersebut saja Bapak Ibu. Kalau di sini klik tautan, nah, ini adalah default dari pusat ya Bapak Ibu. Tapi pada realnya nanti mungkin di sini adalah link yang akan digunakan untuk Vicon Bapak Ibu sekalian. Untuk link Vicon ini dibuat oleh dosen yang bersangkutan ya Bapak Ibu, yang terjadwal seperti itu. Coba contoh saya coba buka tadi. Kembali. Tutup nih. Jadi link Zoom-nya ya Bapak Ibu. Tadi langsung tertutup. Jadi ini adalah link yang digunakan untuk Vicon nantinya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini belum checklist ya Bapak Ibu karena tadi saya belum masuk. Nah, di sini bisa juga yang unggah LK ya Bapak Ibu. Di sini saya coba cek. Nah, di sini karena ini sudah uji coba dan sudah dilakukan, sudah upload ini Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada yang memberi batasan waktu. Ada juga yang tidak ya Bapak Ibu, silahkan dikerjakan saja sesuai dengan jadwalnya. Mana ya, yang paling mudah itu di bagian sini. Kita tidak bisa melanjutkan kalau itu tidak checklist semua Bapak Ibu. Nah, di sini tidak akan bisa terlewati. Saya kembali ke kelas realnya Bapak Ibu. Nah, untuk kelas realnya nanti sama. Nah, di sini adalah tugasnya. Misalkan saya buka bagian yang unggah LK. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dibaca semuanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini permintaannya adalah silakan unggah hasil analisis materi yang telah saudara lakukan pada kegiatan belajar mandiri, yaitu LK01, gambar kerja belajar mandiri untuk modul bidang 1 sampai dengan 6 dengan format PDF. Jadi disesuaikan dengan arahan di LMS-nya ya Bapak Ibu. Jangan langsung tanya ini bagaimana cara uploadnya, terus seperti itu Bapak Ibu, silahkan dibaca terlebih dulu. Nah, untuk cara menguploadnya di sini ada add submission, ikon panah biru. Saya coba sebagai peserta, bisa tidak ya? Bentar, sini tadi karena jadwalnya sudah sangat terlewat ini, jadi tidak bisa tampilannya untuk mengunggah LK. Jadi untuk tombolnya nanti kalau sebagai peserta ya Bapak Ibu, di sini ada tombol add submission pokoknya Bapak Ibu. Ini kan sebagai admin IT hanya sebagai melihat saja Bu Bapak Ibu untuk level di akun level saya. Saya tidak bisa memberikan masukan juga penilaian, yang bisa otak-atik adalah admin kelas. Nanti admin kelasnya dipandu oleh teman-teman admin kelas Bapak Ibu. Untuk selanjutnya setelah pendalaman materi, setelah ini terlewati semua Bapak Ibu nanti akan masuk ke 9 langkah yang telah disampaikan Pak Ketua tadi Bapak Ibu. Nah, jadi setiap langkah di sini nanti akan melakukan daftar hadir. Daftar hadir ini dilakukan secara harian Bapak Ibu. Jadi setiap hari nanti Bapak Ibu akan melakukan mengisi daftar hadir. Nah, untuk bahan pembelajaran di sini Bapak Ibu, nanti disinilah bahan pembelajaran yang disediakan oleh pusat. Tapi jika itu kosong, mungkin itu bisa diisi atau ditambahkan oleh dosen yang bersangkutan. Kalau tidak ada, bisa saja materi yang sudah ada dirasa sudah cukup, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, seperti ini ada icon yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini adalah icon untuk Vicon ya Bapak Ibu. Bisa gambar yang logo bola dunia atau gambar logo Google Meet. Nah, pada realnya nanti disesuaikan, mungkin ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom untuk dosen bersangkutan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, silahkan copy paste klik link tautan berikut. Nah, jadi linknya itu pasti ada di bagian ini ya Bapak Ibu. Nah, dan juga selalu menjelaskan yang ini tadi, di LMS itu sudah dibagi per hari ya Bapak Ibu. Maksudnya ditandai sampai hari ini Bapak Ibu harus menyelesaikan yang mana. Nah, di bagian ini terlihat Bapak Ibu yang warna biru ini Bapak Ibu, hari ke-1. Bapak Ibu, apakah terlihat? Bapak Ibu, Terlihat. nah, jadi di sini ada ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi ada batasannya. Di sini Bapak Ibu ngapain aja nih hari pertama? Hari pertama ke bawah, terus nah sampai ada batasan yang hari kedua. Artinya hari pertama Bapak Ibu harus menyelesaikan kegiatan ini sampai 1.d.3. Jadi sudah dibagi per hari. Jadi Bapak Ibu tidak bingung lagi, oh hari ini Bapak Ibu ngapain, seperti itu Bapak Ibu. Mau itu dosen, mau guru pamong, dan juga peserta. Nah, peserta juga untuk hari kedua, nah seperti ini. Nah, tapi daftar hadir tadi katanya setiap hari. Nah, untuk daftar hadir letaknya tetap di posisi bagian atas ya Bapak Ibu. Walaupun di sini hari kedua tidak ada daftar hadir tulisannya di sini, tapi daftar hadir itu kewajiban setiap hari. Nah, di bagian atas Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya. Jadi per hari itu sudah dibagi ya Bapak Ibu. Yang pilih Pokoknya untuk yang lambangnya tadi seperti icon chat, ini adalah untuk Bapak Ibu berdiskusi. Jadi Bapak Ibu berdiskusinya di LMS ya Bapak Ibu, jangan hanya di grup WA. Kalau di grup WA kegiatan Bapak Ibu tidak akan tercatat seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu berdiskusinya melalui LMS. Misalkan saya coba buka yang halaman 1.d.1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah ada penjelasannya. Di sini diskusinya tentang apa? Nah, pada tahap ini saudara akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan mahasiswa lainnya untuk berbagi pengalaman dan seterusnya. Nah, tuangkan hasil analisis dan identifikasi masalah tersebut pada LK 1.1 identifikasi masalah. Nah, cara membuat topiknya di sini juga sudah ada. Klik tombol add new topic. Nah, di sini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, tapi di sininya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Untuk merubah bahasa nanti Bapak Ibu bisa klik yang bagian sini, disesuaikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan topik baru, Bapak Ibu bisa klik yang tambahkan topik baru. Nah, di sini subjek atau judulnya lah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini adalah isinya Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Tadi sesuai arahan yang di sini, tuangkan hasil analisis dan identifikasi masalah tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik kirim ke forum Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk yang diskusi. Untuk diskusi selanjutnya juga sama Bapak Ibu, cuma di dalamnya kan sudah ada arahannya tadi tentang apa. Ini untuk pedagogik, literasi, dan numerasi. Kalau yang ini untuk kesulitan belajar siswa dan seterusnya, semuanya sudah ada di dalam LMS. Nah, di sini tadi terlewat untuk ruang kolaborasi. Silahkan pokoknya Bapak Ibu klik nanti apa yang harus dilakukan di sini. Nah, melakukan kegiatan bersama-sama lain untuk memahami proses analisis dan identifikasi masalah. Dicoba saja jika LMS-nya sudah muncul ya Bapak Ibu. Kemungkinan sebelum tanggal 3 biasanya muncul. Tapi nanti juga kita akan sampaikan di grup ya Bapak Ibu. Kalau masih ada yang belum masuk di grupnya Bapak Ibu, silahkan nanti di chat Zoom saja. Nanti coba akan kita tambahkan.
Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah ini yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah pasti nanti sudah nih tidak ada ke bawahnya lagi ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu pasti akan terbuka menu yang di atas tadi di bagian 2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini lanjutannya. Nah, pokoknya daftar hadir itu selalu berada di atas Bapak Ibu di setiap bagian sectionnya. Nah, hari keempat nanti melakukan apa? Vicon sampai diskusi di 2.D, ruang kolaborasi dan seterusnya. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu biasanya. Bolehkah untuk berdiskusi yang di hari kelima tapi dilakukan di hari keempat? Nah, boleh saja Bapak Ibu, tapi nanti kan tidak tercatat sesuai jadwalnya seperti itu. Jadi diusahakan berdiskusinya tetap dilakukan sesuai jadwalnya Bapak Ibu. Benar, terus ya, pokoknya pengulangannya hampir seperti itu. Vikonnya setiap hari tadi 3 JP, jadi pasti ada Vikon dan setiap hari. Untuk waktunya tadi kan sesuai tergantung dari dosen dan kesepakatan mahasiswanya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, pokoknya ada gambar tangan, ada kertas seperti ini adalah untuk tugas Bapak Ibu. Nah, pokoknya tugasnya di sini silahkan ya kasusnya yang telah diisi dan disimpan dalam format PDF. Nah, jadi nanti tugas-tugasnya PDF seperti itu Bapak Ibu. Ini karena yang sudah lewat berarti ini sudah dinilai. Harusnya untuk dosen di sini bisa menilai nanti Bapak Ibu. Oke, kembali lagi. Untuk selanjutnya pengulangannya seperti itu terus ya Bapak Ibu. Jadi ada daftar hadir, ada kegiatannya, ikon, dan ada diskusi. Kalau sudah untuk tahap pertama, selanjutnya tahap kedua pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini harus ngapain nih? Ya, di sini silahkan dibaca dulu tujuan dari mata kuliahnya ini apa. Kalau sudah Bapak Ibu bisa melanjutkan ke bagian eksplorasi alternatif solusi. Nah, tahapannya masih sama seperti tadi, daftar hadir dan bahan pembelajaran. Kalau bahan pembelajarannya kosong, silahkan, berarti dosennya bisa menggunakan materi yang sudah ada. Tapi kalau sudah ada isinya, bisa dibaca untuk ditambahkan seperti itu Bapak Ibu. Untuk dosen dan guru pamong bisa menambahkan bahan pembelajarannya. Setiap hari itu pasti ada Vikonnya. Nah, kalau ini kan sudah ada pengelompokan. Nanti pengelompokannya kemudian ya Bapak Ibu untuk di kelas kecilnya. Sudah, ini berlanjut terus. Untuk solusi masih sama, setiap hari ada Vikon. Jadi setiap hari itu ada ininya Bapak Ibu, hari ke-25. Ada batasan-batasannya, hari ke-26. Ada seperti itu Bapak Ibu di LMS-nya nanti. Kalau sudah, Bapak Ibu akan melakukan uji komprehensif, diuji oleh 2 dosen ya Bapak Ibu, dengan waktu 50 menit. Nah, silahkan dibaca saja nanti di LMS-nya Bapak Ibu jika sudah muncul. Nah, jadi nilai minimalnya adalah rata-ratanya 70 Bapak Ibu untuk syarat melanjutkan ke PPL. Jadi jika nilainya kurang dari 70 itu tidak bisa melanjutkan PPL. Nah, untuk praktek PPL tadi sudah disampaikan juga. Nah, untuk PPL tidak ada daftar hadirnya ya di atas Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan melakukan kegiatannya di sekolah. Nanti akan ada kunjungan atau sebutannya adalah sit-in class untuk dosen dan guru pamongnya. Tapi tidak setiap hari, nanti mungkin ada pengantarnya dulu kan dari dosen yang menyampaikan pada saat kapan akan melakukan sit-in class, nanti akan diinfokan ke tapi dilakukannya secara daring semua ya Bapak Ibu. Walaupun nanti Bapak Ibu misalkan mengajarnya luring, tetap Bapak Ibu harus mendaringkan agar bisa dilihat oleh dosen dan guru pamong. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah untuk PPL, Bapak Ibu tinggal melakukan ujian UKIN dan UP. Nah, tinggal 2 itu saja Bapak Ibu. Nah, untuk UKIN dan UP nanti akan disampaikan lagi kemudian Bapak Ibu. Tapi dilakukan secara daring semua Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk teknis penyampaian di
apa penggunaan LMS cukup di situ Bapak Ibu. Saya izin tutup stop share screen-nya. Nah, jadi untuk penggunaan LMS kurang lebih seperti itu. Nanti jika sudah muncul card-nya di LMS Bapak Ibu dan sudah bisa diakses, silahkan dicoba masing-masing Bapak Ibu. Bentar, tadi ada yang admin kelas yang belum perkenalan ya Bapak Ibu. Coba saya cek dulu apakah sudah bergabung. Oh, ya, sepertinya sudah ada yang bergabung. Pak Bambang, coba kita. Nah, kita sudah spotlight. Nah, kita sudah bersama Pak Bambang. Pak Bambang akan menjadi admin kelas, admin LMS di bidang bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Silahkan perkenalan Pak Bambang. Ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bambang Arianto. Saya di sini akan mendampingi Bapak Ibu sebagai admin kelas program studi pendidikan bahasa Inggris. Itu saja Pak Ponco. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Nanti untuk grup kelasnya per bidangnya Bapak Ibu nanti akan di-share di grup utama lagi ya Bapak Ibu. Masih proses. Nah, selanjutnya kita akan kenalkan admin kelas bidang bahasa ya Bapak. Bentar, mana mau dihidupkan dulu kameranya bentar, sudah ada. Saya spotlight. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Alfan. Kebetulan di sini saya diamanahi sebagai admin kelas di bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alvan. Ini kebetulan lagi di ruangan ya Bapak Ibu. Jadi namanya Pak Abdurrahim Alimin. Jadi pas kebetulan di satu ruangan. Sebentar, siapa lagi? Kita coba cari Pak Nabili. Pak Nabili, apakah sudah bergabung? Pak Nabili. Pak Nabili sepertinya masih belum bergabung. Pak Restu, coba saya coba Pak Restu, apakah bisa on mic dan start kameranya Pak Restu? Belum ya, Pak Restu sudah menghidupkan kameranya. Oke, coba kita seperti ya, silahkan perkenalan Pak Restu. Pak Restu adalah bidang kimia ya. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan gelombang 2. Perkenalkan nama saya Restu Prayogi. Di sini saya berlaku dan berperan sebagai admin LMS khususnya bidang studi kimia. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih Pak Restu. Pak Rizky apakah bergabung? Sebentar saya coba cek dulu. Sepertinya masih belum bergabung untuk Pak Rizky dan Pak Nabili. Pak Nabili apakah bergabung? Sepertinya masih ada kegiatan lain. Bapak Ibu, tadi juga ada yang bertanya terkait lapor diri ya Bapak Ibu. Lapor diri sudah bisa Bapak Ibu lakukan secara daring dan melalui link yang telah dibagikan ya Bapak Ibu. Khususnya dari PDF yang dibagikan tadi, SID, lapor diri, ULM. Nah, jadi lapor dirinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih isian yang akan Bapak Ibu isi nanti seperti ini Bapak Ibu. PTK. Jika nanti ada isian yang tidak bisa Bapak Ibu isikan dan itu tidak bertanda bintang, itu tidak wajib ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lewati. Seperti yang tadi bertanya terkait nomor HP alternatif. Nah, di sini tidak wajib ya Bapak Ibu. Dan untuk uploadan apakah ada batasnya? Silahkan saja selagi masih bisa diupload. Biasanya tidak akan limit ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kami bikin maksimalnya 1 GB seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bagian ini sudah dibikin tidak wajib ya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya tentang vaksin ketiga.
Jadi mengisi datanya perhatikan benar-benar ya Bapak Ibu, jangan sampai salah isi untuk bidangnya dan bidang kategorinya. Bapak Ibu, ini adalah kategori 1 gelombang 2 ya Bapak Ibu. Oke, file fotonya pastikan yang sesuai arahannya Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada ya. Terbelakang merah, nah, harus berwarna. Jadi silahkan dibaca ya Bapak Ibu. Untuk biodata sudah ada juga. Nyari izin kepala sekolah juga. Tadi juga terlihat sedikit ada di chat Zoom. Apakah boleh apakah surat itu pakai kop? Ya Bapak Ibu harus pakai kop karena ini kan kegiatan resmi ya Bapak Ibu. Pendidikan jadi ini tidak wajib. Untuk S2 ini ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada Bapak Ibu bisa lewati. Nah, untuk data keluarga silahkan dilengkapi karena ini nanti akan berkaitan dengan PD Diktinya Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG Bapak Ibu. Nah, jika nanti nik ayah atau misalkan nih jika sudah meninggal silahkan isikan tanda strip saja Bapak Ibu. Dan seterusnya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa klik submit pokoknya Bapak Ibu. Nah, jadi ini untuk lapor dirinya ya Bapak Ibu. Jadi di PDF tadi sudah ada untuk SID lapor diri ULM 2022 Bapak Ibu. Jadi silahkan diisi jika Bapak Ibu sudah melengkapi berkas-berkasnya. Batas pengisian sampai tanggal 2 ya Bapak Ibu. Ditunggu sampai tanggal 2. Semoga nomor yang ada di MPKB Bapak Ibu tidak ada yang berubah, bisa dihubungi via WA semua. Nanti mungkin akan ada broadcast pemberitahuannya melalui WA juga Bapak Ibu. Sepertinya penyampaian saya cukup sampai di situ. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Alimin, apakah ada yang disampaikan lagi? Bapak Alimin, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf, biasanya dalam proses PPG ini ada yang nanti Anda dapat WA, ada dapat SMS, ada dapat telepon yang mengatasnamakan LPTK Universitas Mangkurat. Dan itu adalah biasanya kalau yang biasa menghubungi Bapak Ibu itu adalah saya, Mas Ponco. Tidak ada yang lain. Ada satu lagi Ibu Maulida. Kalau tidak dari yang itu, biasanya kami juga menyampaikan di grup WA bahwa apa yang harus yang kami cari itu biasanya kami sampaikan di grup WA. Jadi biasanya baru-baru saja kejadian itu mengatasnamakan Pak Rektor kami. Kebetulan rektor kami berganti, namanya tidak tahu beliau yang menelpon ini mengatasnamakan LPTK bahwa Anda tidak lulus tapi harus ada uang mahar atau apalah, itu adalah sebuah penipuan. Jadi misalnya ada Bapak Ibu mendapat telepon, segera konfirmasi ke grup WA ya. Jadi yang mengatasnamakan LPTK ULM bahwa Anda akan membantu kelulusan, kami tidak membantunya, adalah proses pelaksanaannya. Jadi penentunya adalah Bapak Ibu karena proses ujian nanti itu Bapak Ibu yang melaksanakan, artinya dari pihak panitia pusat dalam hal ini GTK dan Bapak Ibu sendiri. Kami tidak terlibat dalam hal penentuan kelulusan. Dalam hal ini kelulusan ditentukan oleh hasil Bapak Ibu melakukan uji kinerja UKIN dan uji pengetahuan yang dilakukan secara daring. Jadi Bapak Ibu itu adalah hasil usaha Bapak Ibu. Kami adalah prosesnya bagaimana untuk melaksanakan mencapai itu. Kami dalam hal ini membantu proses pelaksanaannya. Untuk hasil akhir semuanya adalah hak penuh dari panitia pusat. Dalam hal ini LPTK tidak punya hak dalam penentuan kelulusan. Jadi Bapak Ibu, saya wanti-wanti, seandainya mendapat telepon, mendapat WA, mendapat ada yang menjanjikan membantu proses kelulusan, itu tidak benar. Ya, itu adalah sebuah penipuan. Dalam hal ini hampir di tiap tahap, tiap kategori selalu ada yang meminta mengatasnamakan dan meminta iming-iming apalah gitu lah kepada Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan ya. Untuk bisa mendapat telepon mengatasnamakan LPTK Universitas Mangkurat akan membantu kelulusan, itu segera konfirmasi ke kami apakah hal itu benar atau tidak.
biasanya kami tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu akan lulus untuk itu. Ya, mohon Bapak Ibu perhatikan dan selalu konfirmasi di grup WA. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di grup WA, mohon bergabung di grup WA. Kemudian saya baca sambil di WA, di WA juga, kemudian di chat di sini ada fakta integritas, fakta integritas Bapak Ibu bisa ambil di SIM PKB. Bapak Ibu kan ada